Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen penggabung mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, yaitu Bapak Agustus Santoso MPDI, dan rekan-rekan yang kami sayangi dan kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan tema, yaitu penyusunan silabus pembelajaran akidah akhlak. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mira Salsanabila, Ahmad Muqarrabin, Maharani Dika Febrianti, dan juga Yuji Ayung Tias. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja pada sub materi yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Yuji dan akan dijelaskan oleh seterusnya. Monggo dipersilahkan. Saya Yuji Ayung Tias, NIM 9321159119, akan menjelaskan tentang definisi silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang akan dicapai, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, silabus dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk 1 SK maupun untuk 1 KD. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus juga bermanfaat untuk pengembangan penilaian. Nah, selain itu, silabus juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, dan pengawas. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan proses pembelajaran, perlu adanya sebuah program pendidikan yang terencana dengan baik, yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk juga dalam penyusunan silabus ini. Kenalkan, nama saya Maharani Dika Febrianti. Saya akan membahas komponen-komponen silabus. Jadi komponen-komponen dalam silabus ada 9. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi mencangkup nama satuan atau lembaga, nama mata pelajaran, nama tingkat, derajat, atau kelas. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi adalah patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat yaitu materi pokok. Materi pokok adalah gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kelima yaitu kegiatan belajar. Kegiatan belajar memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keenam yaitu indikator. Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Yang ketujuh yaitu penilaian. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
Baik, saya Ahmad Robin. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip pengembangan atau penyusunan silabus. Nah, dalam pengembangan atau penyusunan silabus ini perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus ini harus benar, logis, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Nah, ini cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian dalam silabus ini harus sesuai dan ada keterkaitan antara tingkat perkembangan peserta didik ini baik secara fisik, sosial, emosional, dan juga spiritual, dan juga intelektual juga. Oke, yang ketiga yaitu sistematis. Jadi komponen-komponen silabus ini saling berhubungan dalam mencapai kompetensi dasar. Yang keempat yaitu konsisten. Jadi adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan juga sistem penilaian. Yang kelima yaitu memadai. Jadi cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sistem penilaian, dan juga sumber belajar itu sudah cukup untuk menunjang tercapainya kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Nah, cakupan tadi yaitu indikator, pengalaman belajar, sumber belajar, materi pokok, dan juga sistem penilaian ini itu memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Jadi keseluruhan komponen silabus ini dapat mengakomodasi peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang ada di sekolah dan juga tuntutan masyarakat. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Jadi komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Jadi itu tadi adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan atau pengembangan silabus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, berikutnya adalah langkah-langkah penyusunan silabus. Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Pengembangan silabus dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pengajian standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan hal berikut: urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan ilmu materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Dan berikutnya, mengidentifikasi materi pokok. Mengidentifikasi materi pokok yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Yang berikutnya, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi
antar peserta didik. Peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada peserta didik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran, dan berikutnya rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam tata kerja operasional yang terukur dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan kesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Penilaian menggunakan acuan kriteria. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian berkelanjutan. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh oleh proses pembelajaran. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, dan tingkat kesulitan dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Dan yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar berdasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kami dari kelompok 5. Bila ada tutur kata ataupun salah, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, dan juga barokah di dunia wal akhirah. Kami dari kelompok 5 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.